Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Fitna Naimah Rujana, NIM 2024 10 10 10 63 dari kelas Data Mining C. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas kelas praktikum Data Mining C. Oke, untuk yang pertama, buatlah array 2 dimensi menggunakan NumPy. Caranya kita import dulu library NumPy sebagai NP, kemudian kita buat variabel arr sama dengan np.array yang artinya mendefinisikan bahwa ini itu merupakan array. Kemudian kita masukkan satu persatu sesuai dengan indeksnya, ya, mulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks yang terakhir. Oke, setelah kita masukkan, selanjutnya kita lakukan print variabel tersebut dan menampilkan output seperti ini. Sudah sesuai sama matriks yang ada di soal. Untuk selanjutnya, oh ya, untuk cara mudah ini membuat array 2 dimensi itu cukup dengan ini. Di sini kan tuh tanda kurungnya ada 2. Nah, ini merupakan array 2 dimensi seperti itu. Selanjutnya kita buat array 3 dimensi. Array 3 dimensi yang bersama dengan array 2 dimensi, di mana kita inputkan dulu berdasarkan indeks ke 0, kemudian indeks ke 1, dan indeks ke 2. Selanjutnya, lebih dalam lagi, indeks ke 0,0, seperti itu. Setelah kita berhasil memasukkan satu persatu, indeks ke 0, kemudian ke 1, ke 2, sesuai dengan urutan yang ada di matriks, kemudian kita print. Maka hasilnya tuh seperti ini. Sudah sesuai sama yang ada di matriks ini. Samanya dengan yang tadi, ini kurung sikunya ada 3 yang menandakan ini array 3 dimensi, seperti itu. Selanjutnya, sini. Untuk kode 2, yaitu pada 2D ini, tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array. Jadi caranya untuk pengimplementasian di tabelnya ini ya, kita lakukan slicing dulu nih. Kita cari mana yang merupakan baris ganjil. Kemudian setelah kita menemukan baris ganjil, kita tambahkan dengan angka 1. Setelah kita menambahkan angka 1, kita cari kolom genap. Kita cari kolom genap di sini sesuai dengan soalnya. Setelah kita menemukan kolom genap, maka akan ditambahkan dengan 2. Oke, caranya kita slicing, kita coba implementasikan di matriks di tabel ini ya. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4 yang merupakan indeks ganjil itu yang mana? Oh, ternyata yang ada di baris merah ini. Antara indeks ganjil satu dengan yang lainnya itu ada stepnya 2. Nah, kita cobalah di sini. Kita buat, kita slicing arr, array-nya ini arr, dari indeks pertama, ini kan indeks pertama, 0, 1, dari indeks pertama sampai dengan indeks yang terakhir, di sini, step 2 atau dikasih jarak 2. Jadi, dari indeks pertama, loncat 2, 1, 2. Nah, sudah sesuai kan? Kita sudah menemukan baris ganjilnya. Kemudian kita tambahkan dengan 1. Jadi, array ganjil tersebut kita tambahkan dengan 1. Maka, hasilnya akan seperti ini. Kita coba cek, cocokkan. 9323, 9323, kemudian 2589, 2589. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya, kita slicing mencari kolom genap. Caranya gimana? Untuk mencari kolom genap, kita akses dulu barisnya. Kan kalau kolom genap itu semua baris termasuk ya, dari indeks pertama, dari indeks ke 0 sampai dengan indeks yang terakhir. Setelah kita menentukan barisnya, kemudian kita masuk lebih dalam lagi ke kolomnya, yaitu di indeks ke-0 dan indeks ke-4. Kenapa kok yang dipilih itu? Karena merupakan di sini kolom genap. Nah, setelah kita menemukan kolom genap ini ditambahkan dengan 2. Nah, gimana implementasi di kodenya? Caranya bersama kita slicing dari
barisnya indeks pertama sampai dengan indeks yang terakhir, kemudian masuk ke indeks lebih dalam lagi, yaitu dari indeks pertama sampai dengan indeks terakhir step 2. Jadi pertama kita slicing barisnya, kemudian kita masuk lebih dalam lagi, kita cari kolomnya dari indeks pertama sampai dengan indeks yang terakhir, step 2, 1, 2, begitu. Udah ketemu nih kolom genapnya, tinggal kita tambahkan 2 seperti ini. Maka hasilnya menjadi ini. Kita coba lihat ya, 3, 11, 12, 4, 10, 3, 11, 12, 4, 10. Oke, sudah sesuai. Begitu juga yang ada di indeks kedua ini 10, 4, 6, 10, 5. Selanjutnya untuk soal yang di 2E, kita balik sumbu Z, array 3 dimensi ini. Artinya yang seharusnya ada di indeks kedua ini pindah ke indeks ke-0. Yang ada di indeks ke-0 pindah ke indeks kedua. Jadi caranya gimana? Caranya kita buat array baru yang urutannya itu mempresentasikan urutan dari array yang sudah dibalik, yaitu dari dari indeks kedua, kemudian ke 1, kemudian ke 0. Jadinya kalau kita tulis lengkap tuh seperti ini. Print array, ini kan array semua ya. Ini print array dengan indeks array 2, jadi ini indeks kedua, kemudian indeks ke-1, ini indeks ke-1, selanjutnya indeks ke-0. Oke, kita coba apakah sudah sesuai. Ternyata sudah sesuai, dari indeks kedua pindah ke indeks ke-0, dari indeks ke-0 pindah ke indeks kedua. Oke, selanjutnya kita untuk yang soal F, ubahlah array pada soal berikut menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Jadi, untuk mengubah ukuran itu, kita bisa menggunakan reshape dengan cara buat variabel baru sama dengan arr.reshape 6 kali 6. Yang ini merepresentasikan ukurannya berupa 2 dimensi dengan baris 6 dan kolom 6. Kemudian kita coba print. Dan hasilnya seperti ini, menjadi matriks 2 dimensi 6 kali 6. Oke, selanjutnya untuk soal yang terakhir, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Dari matriks kiri yang ada di sini menjadi matriks di sebelah kanan. Oke, yang pertama kita tahu, oh ternyata matriks ini tuh mempunyai 4 bagian, di mana yang ada di kiri atas ini di sebelah kanan tuh dipindah di kanan bawah, yang ada di kanan atas dipindah di kiri bawah. Aduh kok gini. Sebentar. Nah, yang ada di kiri atas dipindah ke kanan bawah di sini. Oke, yang pertama kita lakukan split atau kita pisah antara yang atas dengan yang bawah. Kita lakukan split dulu dengan cara split. Kita buat variabel split sama dengan np.array_split, di mana kita tuliskan array yang mau di split dengan variabel arr ini, kita bagi menjadi 2, yaitu atas dan bawah, kemudian aksisnya 0. Kenapa kok 0? Karena kita membaginya berdasarkan baris. Ini akan berdasarkan baris atas dan baris bawah. Oke, kita coba jalankan di sini ya. Kita coba cek apakah split 0 ini benar baris atas apa tidak. Ternyata split dengan indeks ke-0 ini merupakan baris atas, sudah sesuai. Nah, kalau udah sesuai, kita split lagi nih yang atas dibagi menjadi 2 bagian lagi. Jadi yang kiri atas dan yang kanan atas. Jadinya kita lakukan buat variabel baru split 1, kemudian np.array_split, kemudian kita cari variabel mana yang mau di split atau array mana yang mau di split, yaitu dari hasil split di atas tadi dengan indeks ke-0 atau yang atas ini.
kita bagi menjadi 2, aksesnya 1. Kenapa kok akses 1? Karena kita membaginya berdasarkan kolom. Ya kan? Ini kan yang atas, ini yang atas, kemudian kita bagi berdasarkan kolom yang kiri dan kolom yang kanan, seperti itu. Jika kita coba, tadi kan udah di-run ya, jadi hasilnya seperti ini. Kita coba cocokkan apakah sudah sesuai, kiri atasnya, ternyata sudah sesuai. Dan begitu juga kanan atasnya. Nah, hal itu juga berlaku pada split bagian bawah. Kita bagi menjadi 2. Split bagian bawah itu indeks berapa? Indeks ke-1. Yang ini, yang atas tadi kan indeks ke-0, berarti ini indeks ke-1, dibagi menjadi 2, X-nya 1, karena berdasarkan kolom ya. Jadi, yang kiri bawah ini, split bawah indeks ke-0, yang kanan bawah itu split bawah indeks ke-1 atau split 2 ini. 2 ini bawah, 1 ini atas. Nah, setelah kita udah berhasil memisah-misah menjadi 4 bagian, kita gabungkan lagi array-array yang dipisah tadi menjadi matriks sebelah kanan dengan urutannya itu sesuai yang ada di matriks sebelah kanan. Oh, yang pertama itu ternyata sebelah kanan tuh 9, 3, 5, 2, dan 1, 8, 6, 10 ini. Yang atas tuh yang ini. Kita coba cari, kita gabungkan. Ternyata yang 9, 3, 5, 2 ini merupakan split 1 atau split atas indeks ke-1. Oh, salah. Ini saya coba new RR1 ini yang bawah, new RR2 ini yang atas ya. Jadi kita coba urutan dulu yang bawah. Kita coba gabungkan ini. Ternyata yang ada di bawah ini antara split atas yang indeks 1 dengan split atas indeks ke-0 dibalik urutannya dengan aksesnya 1 karena kita menggabungkannya berdasarkan kolom. Setelah itu kita gabungkan lagi yang bagian atas yang ini dengan cara split 2 indeks 1 atau split bawah bagian kanan, kemudian split digabungkan dengan split bawah bagian kiri dengan akses 1 atau berdasarkan kolom. Nah, ini kan tadi kan split bawah bagian kanan menjadi di atas. Split bawah bagian kiri menjadi di atas. Oke. Selanjutnya, setelah kita udah tahu nih, ternyata new RR2 ini mengandung unsur di atas ya. New RR1 ini yang di bawah. Jadi kita gabungkan lagi. Concat new RR2 digabung dengan new RR1 axis 0 karena kita menggabungkannya berdasarkan baris. Jadi yang akan di-print itu gabungan dari yang atas dulu baru yang bawah. Oke, maka hasilnya seperti ini. Ini kan yang bawah baru kita print tadi yang bawah baru dulu. Kemudian kita selesaikan yang atas, terus kita gabungkan antara yang atas dengan yang bawah menjadi seperti ini. Sudah sesuai. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.